Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Thayyib. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-16, yaitu berkenaan dengan perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang datang dari Rasulmu maka ambillah oleh kalian, dan apa yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat sangat keras azabnya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kita memelihara, menjaga sunnah Rasul, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, di mana Allah perintahkan kepada hambanya untuk mengambil apa yang Rasul perintahkan, melaksanakan, memelihara apa yang Rasul perintahkan, dan meninggalkan apa yang Rasul tinggalkan atau Rasul larang. Dan setiap apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berupa perintah ataupun larangan, maka itu wahyu. Ya, setiap apa yang Rasul ucapkan berupa perintah atau larangan dari Rabb-nya, maka itu dinamakan dengan wahyu, yang wajib kita taati, patuhi dan imani. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat yang ketiga, "Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan atasnya. Jadi ini setiap apa yang Rasul ucapkan berupa perintah atau berupa larangan, maka itu dinamakan dengan wahyu. Taib. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji, memuliakan orang-orang yang mereka cinta, mereka memelihara sunnah Rasul dengan dua keutamaan yang Allah berikan bagi mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini balasan bagi orang-orang yang memelihara, melestarikan, menjaga, mengamalkan sunnah dan adab-adab Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah katakan Muhammad, jika engkau benar-benar cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Maka niscaya Allah akan apa? Cinta kepada engkau dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Ini dua balasan bagi orang-orang yang mengikuti, memelihara dan menjaga adab dan sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling penting yang harus kita jadikan qudwah, tauladan, contoh, panutan hidup kita sampai kita mati, itu siapa? Rasul. Apa yang dikerjakan oleh Rasul, apa yang diamalkan oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, maka wajib kita ikuti di sini semampu kita. Ya, semampu kita, sebatas kemampuan yang kita miliki. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri jiwa kalian, yaitu seorang Rasul panutan, uswah hasanah, yaitu apa? Suri tauladan yang baik baginya. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, barang siapa yang ingin mengharapkan rahmat Allah dan pertemuan dengan Allah pada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan barang siapa yang ingin mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, maka hendaklah apa? Dia menjadikan Rasul sebagai panutan, qudwah hasanah bagi hidupnya. Taib. Ya, semampu kita. Kalau enggak ini, ya kalau misalkan apa hal yang sulit kita lakukan, seperti apa contohnya? Anda belum mampu saat poligami, ya semampu antum, ya kan? Ini kan contoh yang Rasul contohkan kepada umatnya. Taib, barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada pembahasan bab ini, maka diambil kesimpulan oleh beliau yang dimaksud dengan as-sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah yang dimaksud di sini adalah apa? Sunnah Rasul, petunjuk Rasul, amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan sunnah yang dimaksudkan pada bab ke-16 ini. Wa hiya tariqatuhu allati kana 'alaiha fi 'adatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul di dalam beragama, itu dikatakan sunnah. Baik kebiasaannya beliau, akhlaknya beliau, hubungan muamalah beliau dengan sesama manusia, maka ini dikatakan sebagai sunnah. Fahiya aqwaluhu wa af'aluhu wa iqraratuhu. Ucapannya, perbuatannya dan
ketetapan yang Rasul tetapkan, maka itu dikatakan sebagai sunnah. Jadi sunnah ini suatu yang luas. Sunnah itu bukan kalau dalam bahasa kita dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ini secara hukum fikih. Ya, kalau secara luas sunnah itu apa tadi? Jalan yang ditempuh oleh Rasul dalam beragama, itu sunnah. Baik kebiasaan Rasul. Nah, antum kalau kan antum udah belajar kan pembahasan Syama'il Muhammadiyah kan? Nah, itu ada. Itu sunnah-sunnahnya Rasul. Sunnah khalqiyah dan sunnah khuluqiyahnya Rasul. Sifat pribadi dan sifat amalan beliau, keseharian beliau. Bagaimana sunnah Rasul ketika senyum, bagaimana sunnahnya Rasul ketika berjalan, bagaimana sunnahnya Rasul ketika beliau berbicara sesama manusia dan sebagainya, maka itu dikatakan sebagai sunnah. Kemudian akhlaknya beliau, itu juga sunnah. Jadi kita jangan ngambil hanya sebagian saja, kita tinggalkan sebagian yang lain. Ya, kita merasa diri kita sudah paling nyunnah, tapi kita orang yang paling akhlaknya buruk sesama tetangga, sesama kaum muslimin yang lain. Ketika bertemu dengan sesama muslim, dia nggak pernah menyapa salam, ya kan? Saudaranya menyapa assalamualaikum, dia salam. Udah kayak apa? Banyak masalah orang ini ya. Udah masalah bebannya itu kayak berat banget. Padahal bagaimana yang diajarkan oleh Rasul? Akhlak sesama muslim apa? Menebarkan salam. Afsus salam fima bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kemudian apa yang disunnahkan oleh Rasul ketika bertemu dengan sesama muslim? Engkau bermuka ceria kepada saudaramu, termasuk dari apa? Sedekah, ya kan? Ketika antum senyum, tabassumuka wajhuka akhika sedekah. Senyumnya engkau kepada saudaramu termasuk apa? Sedekah. Walaupun banyak masalah, iya, utang sana sini, ya kan? Himpitan, kemudian masalah dengan keluarga dan sebagainya, tapi usahakan ketika antum bertemu dengan kaum muslimin yang lainnya harus tersenyum. Ini termasuk sunnahnya Rasul. Taib. Akhlak. Begitu pula muamalahnya Rasul kepada kaum muslimin dan kepada manusia. Beliau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari ucapan beliau, perbuatan dan ketetapan yang beliau tetapkan. Fahadhihi ya sunnah, kata Syekh. Maka inilah yang dinamakan dengan sunnah. Wa yutlaqu al-fuqaha as-sunnah 'alal amal alladhi yatarajjah fi'luhu 'ala tarkihi. Maka diitlaqkanlah oleh para ulama ahli fikih yang dimaksud dengan sunnah adalah amalan yang lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan. Itu dikatakan sunnah menurut para ulama ahli fikih. Jadi sunnah menurut mereka para ulama ahli fikih itu apa? Dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa, tapi lebih baik kita kerjakan. Itu dikatakan sebagai sunnah. Wa huwa alladhi yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang seseorang akan mendapatkan pahala dari mengerjakannya dan tidak mendapatkan azab dari meninggalkannya. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, wala syakka anna Rasul alaihi salatu wassalam ba'athahu Allah taala bil huda wa dinil haq. Dan tidak diragukan lagi oleh kita, Rasul diutus oleh Allah itu dengan apa? Al-huda, petunjuk dan agama yang benar. Yang dimaksud dengan al-huda itu apa? Jadi kan kita sering mendengar huda dinul haq, petunjuk dan agama yang benar. Maka Syekh mengatakan yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat bagi hambanya. Adapun ad-dinul haq, agama yang benar adalah al-amalus salih, amal
yang saleh itu dikatakan agama yang benar. Jadi kalau digabungkan antara al-huda wa dinul haq, ilmu yang bermanfaat dengan beramal yang saleh, maka enggak akan pernah lepas seseorang itu dari amal. Makanya kalau antum lihat di Al-Quran sering digandingkan apa? Iman dengan amal. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi enggak akan mungkin orang beriman itu tanpa amal, benar enggak? Apa mungkin orang beriman itu tidur aja kerjaannya dia ya, di rumah scroll handphone? Enggak akan pernah mungkin, kecuali dia beramal. Itu dua hal yang tidak akan pernah dilepaskan oleh kaum muslimin. Maka kalau ingin beriman kepada Allah, maka hendaklah apa? Beramal. Sebagaimana tadi dijelaskan, al-huda itu sebagai apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu dinul haq sebagai apa? Amal yang saleh. Fala budda min ilmin wala budda min amalin, maka wajib baginya seorang itu di atas ilmu dan di atas amal. Sebagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat satu bab khusus pada dalam kitabnya Sahih Bukhari, babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu sebelum apa? Ucapan dan perbuatan. Jadi kalau antum belum tahu ilmunya, kalau antum masih tahap belajar, maka usahakan berilmu dulu baru beramal. Jangan antum beramal dulu baru cari ilmunya. Kalau antum beramal dulu baru cari ilmunya, maka antum akan cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Antum paham nggak di sini maksudnya? Nah, kalau antum beramal dulu, nanti sibuk bingung antum. Ternyata amal yang antum lakukan selama ini tidak sesuai dengan amalan Rasul, maka antum akan cari apa? Cari hujah yang menguatkan diri antum. Itu akan sibuk nanti antum itu. Tapi kalau antum berilmu dulu, antum cari dulu ilmunya, kemudian setelah dapat baru antum amalkan, maka itu yang benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Apa kata Allah? Allah perintahkan yang pertama, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Maka pada perintah ini apa kata Allah? Perintahkan apa yang pertama? Berilmu dulu. Allah perintahkan hambanya berilmu dulu, baru apa? Beramal. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah engkau kepada Rabbmu dari dosa-dosamu. Taib, barakallahu fikum. Kemudian Syekh mengatakan, wala yumkin an yuhafizul insan ala sunnatir rasul illa ba'da an ya'lamaha. Gak akan pernah mungkin, kata Syekh, seseorang menjaga sunnah Rasul kecuali setelah dia mengetahuinya. Gak akan pernah mungkin. Iya. Contoh gampangnya apa? Apa sunnah Rasul sehari-harinya? Sunnah qobliyah subuh yang gampang, yang kita sering kerjakan. Tidak akan pernah mungkin seorang itu mendawamkan atau merutinkan sunnah qobliyah subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, kecuali dia mengetahui ilmu tentang manfaat dan keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Bener gak? Ya kalau dia nggak tahu mah dia bakal udah azan subuh dia masih tidur. Orangnya sukanya apa? Masbuk, dapatnya telur puyuh, telur cicak, terakhir dia sukanya itu, hobinya kayak gitu. Udah azan terakhir, masih baru azan, ya udah qomat baru qomat, udah rakaat pertama baru datang dia. Itu masih mending sholat berjamaah di masjid. Lah kalau dia di rumah coba, baru jam 4:30, baru jam 5, antar aja jam 5:30, jam 6 lewat sudah habis, jam 5:50 sudah habis waktu subuh. Maka dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, sebagian para ulama mengatakan sholatnya tidak sah, walaupun dia sholat, karena telah keluar dari batas waktu sholat subuh misalnya. Sering gak kayak gitu?
Sering nasihat kepada para wanita. Para wanita ini biasanya sering meninggalkan atau melalaikan sholat di akhir-akhir sampai keluar dari batas waktu sholat. Kata mereka biasa aja, yang penting kan sholat. Nasihatkan antum seperti itu ya, buat kita dan buat keluarga kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Nggak usah sibuk ngurusin tetangga dah. Ya, gimana tetangga itu sholatnya bagaimana, tetangga itu ibadahnya bagaimana, urusin kita dan keluarga kita aja dulu. Nggak usah kita nyinyir sibuk urusan orang. Kita dulu aja sama keluarga kita itu udah baik apa belum? Karena yang Allah perintahkan itu apa? Jaga diri dan keluarga, bukan jaga orang lain. Nggak ada Allah perintahkan untuk jaga orang lain. Yang Allah perintahkan jaga diri kita dan keluarga kita. Taib, barakallahu fikum. Fa'alaihi kata Syekh, fayakunul amr bil muhafadhah ala sunnah amran bil ilmi wa talabil ilmi. Maka wajib bagi setiap insan, setiap hamba Allah menegakkan atau menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Rasul dengan menjaga sunnahnya, yaitu dengan apa tadi? Ilmu dan amal, ilmu dan belajar. Ya, taib, barakallahu fikum. Wa talabul ilmi yanqasimu ila salasati aqsam. Belajar itu terbagi menjadi 3 hukumnya. Jadi belajar itu sendiri, belajar agama ya, bukan belajar dunia. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di dalam sahihnya Rasul yang mulia bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu maksudnya apa? Barang siapa yang dia berjalan menempuh untuk menuntut ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Itu maksudnya adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau antum sibukkan diri antum dengan ilmu agama Allah sedikit, Allah kasih kesempatanlah sama antum waktu di hari tua antum, di hari senja antum untuk belajar agama. Belum terlambat, belum. Benar belum terlambat anda katakan. Yang terlambat itu kalau orang sudah sakaratul maut baru terlambat dia. Nggak tahu sholat dia, benar nggak? Nggak tahu sholat bagaimana yang benar, nggak pernah puasa, itu yang terlambat. Kalau masih dikasih umur sama Allah, masih dikasih napas walaupun sudah senja kita, maka itu dikasih kesempatan sama Allah antum. Kalau udah dikasih kesempatan masih nggak mau belajar juga, nggak tahu juga ada mau ngomong apa ya. Ya mudah-mudahan nggak dikumpulin sama Fir'aun dan Qarun kan, sama Haman, nauzubillah min dzalik. Taib, barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang dia meluangkan waktunya dari seminggu antum nyari dunia, dari hari Senin sampai hari Sabtu taruhlah, Senin sampai Jumat, karena Sabtu ada kajian Ustadz Dahri. Ya, ya. Antum masa nggak bisa ngeluangin waktu antum belajar, bener nggak? Sabtu Ahadnya bisa antum belajar, ya kan? Seperti itu. Antum udah dikasih kesempatan sama Allah antum nyari dunia, Senin sampai Jumat. Yang luangkan waktulah antum pada subuh kajian. Untuk apa? Agar mudah kita ketika melewati jembatan As-Sirat. Itu dengan apa? Belajar. Karena dijelaskan oleh Al-Imam Ana lupa samanya. Dijelaskan oleh salah seorang ulama mengatakan, barang siapa yang dia berjalan menempuh ilmu agama Allah, maka Allah mudahkan jalannya itu, yaitu dengan cara belajar. Di antaranya dia dimudahkan untuk melewati jembatan As-Sirat. Ya, itu yang paling mudah, dengan cara belajar agama Allah. Taib, barakallahu fikum. Belajar itu ada 3 hukumnya. Yang pertama fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib hukumnya bagi kita semua. Yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga hukumnya sunnah.
Amma fardul ain, adapun fardu ain, fahuwa ilmun ma tatawaqqaful ibadah alaihi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang di atasnya berjalan ibadah tersebut. Apa itu maksudnya? Yakni al-ilmu alladzi la yasa'ul muslim jahluhu. Ilmu yang wajib diketahui bagi setiap muslim, yang tidak boleh baginya jahil. Ini wajib bagi kita. Jadi nggak boleh, nggak ada uzur baginya itu nggak tahu. Tidak ada uzur baginya dia jahil dalam perkara ilmu ini. Contohnya apa? Ilmu tentang wudu. Ya, kalau ada orang muslim udah bangkotan di atas 40 tahun, umurnya 50 tahun, nggak bisa wudu, berarti itu bertanyakan. Antum paham nggak? Selama ini ngapain aja antum? Dia nggak tahu ilmu wudu sama sekali, bagaimana wudu, tata cara wudu yang benar seperti apa, urutannya seperti apa, kemudian rukun wudunya seperti apa, syarat sah wudunya seperti apa, wajib wudunya seperti apa, nggak paham dia. Yang penting dia asal wudu, asal kena wudu. Kalau seandainya dia berwudu misalkan, kemudian dia basuh wajah, kemudian basuh kedua tangan itu nggak sampai siku, kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak bakal sah. Wudunya nggak sah, dia sholatnya juga nggak sah. Main asal aja. Yang paling sering itu ketika dia pakai pakaian yang lengan panjang kan, bener nggak? Itu dikulung cuma segini doang, ininya nggak kena nih. Dia berpikir itu yang penting sudah sampai sini, padahal sunnahnya apa? Sini nih kenanya nih, bagian siku, bagian tangan kita harus kena. Taib. Itu yang kita nggak tahu. Kemudian bagian mata kaki, banyak diantara kita itu juga kita nggak tahu, nggak dikenakan bagian mata kakinya. Nah, maka kalau seperti itu tidak kena, karena rukun, termasuk dari rukun. Ya rukun wudu. Taib, barakallahu fikum. Maka yang paling wajib bagi kita adalah mempelajari adalah apa? Ilmu wudu. Kemudian yang kedua apa? Ilmu sholat. Antum sholat selama ini antum nggak tahu apa itu rukun sholat, apa itu syarat sah sholat, apa itu syarat sah sholat, apa itu rukun sholat, apa itu wajib sholat, apa itu sunnah-sunnah sholat. Oh iya Ustaz, ini udah 60 tahun gak tahu Ustaz bedanya syarat dengan rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Apa bedanya antum? Syarat dengan rukun. Wah. Hah? Kenapa? Nah, kalau syarat antum kemana aja, kurang piknik. Bedanya syarat dengan rukun apa? Kalau syarat sah sholat itu amalan yang dilakukan di luar dari amalan ketika sholat, itu dikatakan syarat sah sholat. Seperti apa contohnya? Pakaian yang bersih dari najis, tempat yang bersih dari najis, itu dikatakan syarat sah sholat, ya. Menghadap kiblat waktu masuk sholat itu dikatakan sebagai syarat sah sholat. Bedanya rukun apa? Kalau rukun amalan yang dikerjakan ketika sudah mengerjakan sholat, itu rukun. Apa diantara yang pertama rukun sholat? Waduh, yang pertama itu berdiri pasang takbiratul ihram. Ya, berdiri itu termasuk rukun. Kalau antum mampu berdiri, antum sholatnya duduk, maka sholatnya batal, tidak sah. Ya, antum sengaja itu antum malas sholatnya duduk, padahal antum mampu untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Termasuk rukun sholat adalah berdiri. Ya, kemudian apa? Baru antum takbiratul ihram. Setelah itu terus lanjut sampai terakhir, yaitu dikatakan sebagai rukun
rukun sholat. Wajib-wajib sholat apa diantaranya? Apa wajib-wajib sholat? Doa, ya. Surat setelah Al-Fatihah itu wajib-wajib sholat. Kemudian doa-doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, duduk di antara dua sujud itu dikatakan wajib-wajib sholat. Kemudian tahiyatul awal itu dikatakan wajib sholat, ya. Sunnah-sunnah sholat apa? Banyak. Doa iftitah itu sunnah-sunnah sholat, ya. Doa-doa yang dianjurkan ketika membaca setelah tahiyat akhir apa doa? 4 pertolongan dari siksa kubur dan azab fitnah dunia dan fitnah akhirat. Itu dikatakan sunnah. Taib. Bedanya apa syarat dengan sunnah, syarat dengan rukun dengan wajib? Apa bedanya? Kalau syarat dan rukun kalau ditinggalkan dengan sengaja atau dengan lupa maka batal sholatnya. Kalau dia meninggalkannya sengaja atau lupa maka dia sholatnya batal. Kalau wajib sholat kalau ditinggalkan itu karena lupa maka tidak membatalkan sholatnya. Taib, ya. Ini ringkasan dari perbedaan antara syarat rukun dengan wajib. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Ilmu zakat. Zakat fitrah setiap tahun kan wajib bagi kita kan. Kemudian zakat mal, antum yang mau menzakat itu wajib ilmunya harus antum ketahui berapa nisabnya. Kemudian batas haulnya itu kapan, itu harus diketahui oleh orang-orang yang hendak melaksanakan zakat mal. Kemudian puasa Ramadan itu wajib diketahui oleh setiap muslim. Kemudian haji bagi yang melaksanakannya. Di masjid ini ada yang haji? Alhamdulillah masih belum ada ya. Taib. Mudah-mudahan antum nanti haji lagi ya, insyaallah. Taib. Dan ilmu-ilmu yang lainnya yang wajib diketahui oleh setiap muslim untuk dikerjakannya. Taib. Barakallahu fikum. Walihada kata Syekh, nujibu ala hadha syakhs an yata'allam ahkam az-zakah. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu zakat atau ilmu haji, kemudian ilmu puasa dan yang lainnya. Taib. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua dijelaskan oleh Syekh, fardu kifayah. Hukum yang kedua adalah fardu kifayah. Fahuwa ilmu alladhi tuhfadhu bihi asy-syariah, yaitu ilmu yang dengannya dapat menjaga syariat Islam. Itu dikatakan fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah adalah ilmu yang dengannya dapat menjaga syariat Islam, maka hukumnya fardu kifayah. Yani al-ilmu alladhi law turika law dha'at asy-syariah. Ilmu yang apabila ditinggalkan maka syariat Islam akan hilang. Itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Contohnya apa? Apabila ada salah seorang muslim yang dia mampu untuk memiliki ilmu hal tersebut dari kaum muslimin yang lainnya, maka terpenuhi dan tercukupi olehnya tentang ilmu tersebut. Apa contohnya? Ilmu waris, ya. Misalkan ada dari antara di Masjid Al-Muqarrabin ini yang faham atau yang ahli dalam ilmu waris, maka yang lainnya jadi hukumnya apa? Fardu kifayah, tidak wajib hukumnya mempelajari ilmu waris. Taib. Barakallahu fikum. Yang kalau misalkan ditinggalkan oleh kaum muslimin semuanya, maka akan hilang ilmu waris tersebut. Ini contoh dari fardu kifayah. Taib. Adapun yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah seseorang mampu untuk memiliki ilmu dalam suatu negeri atau suatu tempat. Kemudian dia menjalankan ilmu tersebut dengan ilmunya mengajarkan kepada kaum muslimin dan dia berfatwa misalkan bermanfaat bagi kaum muslimin, maka hal hukumnya ini menjadi sunnah bagi yang lainnya. Misalkan ada ustadz yang mumpuni
Ya seperti guru kita misalnya ya, yang dia mampu dalam ilmu fikih, kemudian ilmu-ilmu hukum-hukum yang lainnya, dia mengajarkan, berfatwa, maka yang lainnya menjadi hukumnya apa? Sunnah dalam mempelajari ilmu tersebut, ya, tidak menjadi wajib karena sudah tercukupi oleh siapa? Oleh ustadz tersebut. Taib, barakallahu fikum. Idzan talibul ilmi yaduru ajruhu baina ajri sunnah. Maka jika seperti itu, menuntut ilmu itu akan berjalan pahalanya seperti pahala sunnah. Jadi seorang yang belajar agama Allah itu pahalanya akan apa? Akan berjalan seperti dia menjalankan pahala sunnah. Taib, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, jika benar-benar kalian cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Maka niscaya Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Maka ayat yang mulia ini dikatakan oleh sebagian para ahli tafsir atau sebagian para ulama dengan sebutan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa? Ujian yang membuktikan bahwasannya membedakan apakah dia benar-benar cinta Rasul atau tidak dengan mengikuti Rasul di sini. Li'anna Allah Ta'ala, kata Syekh, imtahana qauman idda'u annahum yuhibbunallah, karena Allah akan menguji suatu kaum yang dimana mereka mengaku, mengklaim dirinya apa? Cinta kepada sunnah Rasul, sehingga mereka katakan nahnu nuhibbullah, kami cinta kepada Allah, yaitu dengan ucapan saja. Akan tapi apa? Walakin 'alal mudda'i al-bayyinah, maka wajib bagi setiap orang yang mengklaim itu mendatangkan bukti. Kalau dia benar mengaku dirinya cinta kepada sunnah Rasul atau cinta kepada Allah, maka dia harus apa? Mendatangkan buktinya dengan apa? Dengan menjalankan sunnah Rasul. Itu yang benar. Jadi jangan hanya sebatas omongan saja. Dia mengaku sebagai ahbabur Rasul, pecinta Rasul, kemudian dia mengaku dia cinta kepada Allah, tapi dia jauh dari sunnah. Dia tidak pernah mengerjakan sunnah Rasul, bahkan meninggalkan sunnah Rasul. Maka itu dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang pendusta. Karena termasuk dari tanda kecintaan mereka kepada Allah, yaitu apa? Mereka mengikuti sunnah Rasul. Seperti itu, ya. Antum bisa lihat dengan nampak zahirnya seorang itu, kalau dia cinta kepada Allah, maka dia menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasul, apa yang telah diamalkan oleh Rasul semampu mereka. Maka itu dikatakan dengan ayatul mihnah, ayat ujian bagi hamba-hamba Allah. Taib, barakallahu fikum. Wa'lam, kata Syekh, annahu biqadri takhallufuka an mutaba'atir Rasul yakunu naqsu mahabbatika lillah. Ketahuilah bahwasannya engkau menyelisihi sunnah Rasul, maka itu bentuk kurangnya cinta engkau kepada Allah. Itu dia. Apa contohnya, Ustadz? Ada orang yang cuma omong doang, dia mengaku cinta kepada sunnah Rasul, dia mengaku benar-benar apa ya, memuji memuliakan Rasul, tapi dia apa? Secara zahir nampaknya ditinggalkan sunnah Rasul. Maka itu bukti apa? Kurangnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak akan pernah mungkin orang itu cinta dengan sesuatu kalau dia tidak dia mengikutinya. Nggak akan pernah mungkin. Contohnya antum suka dengan pemain bola, maka antum pasti akan apa? Antum ikuti bagaimana cara hidupnya dia, kesukaannya dia, makanan favoritnya dia. Itu antum akan ikuti. Begitulah kalau antum cinta kepada Rasul,
maka antum akan ikuti bagaimana cara hidupnya Rasul, kebiasaannya Rasul, dan bagaimana beliau cara bermuamalah dan akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu. Fa idza ahabbakallah, maka apabila Allah cinta kepada engkau, fa innahu lan yuhibbuka illa idza ataita ma yuhibbun, kata Syekh, maka sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang Allah cintai kecuali engkau akan datang dari apa yang cinta kepada Allah. Ya, jadi kalau Allah sudah cinta kepada hambanya dari beramal atau mengerjakan sunnah Rasul, maka Allah tidak akan pernah tinggalkan hambanya tersebut. Itu maksud dari firman Allah Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31 yang kita bacakan tadi. Ini hasil buah dari bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Maka Allah akan apa? Cinta kepadanya. Dan Allah akan ampuni dosanya. Jadi Allah tidak akan pernah tinggalkan hambanya. Itu maksud dari ayat yang mulia tadi, ya. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah tidak akan pernah tinggalkan hambanya tersebut. Syaratnya apa tadi? Apa syaratnya kalau Allah cinta dan Allah ampuni dosa kita? Ikuti Rasul, udah itu aja. Ikuti Rasul, taati Rasul, amalkan, kerjakan apa yang diajarkan oleh Rasul. Udah itu aja, nggak usah belibet kita dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang dikerjakan oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang diamalkan oleh Rasul, maka ikuti. Apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul, apa yang tidak diajarkan oleh Rasul, apa yang tidak diamalkan oleh Rasul, maka jangan diikuti, jangan dikerjakan. Begitulah kita sebagai seorang muslim. Taib. Falaisa sa'an an yaqula syakhs, maka bukan hal yang penting seorang itu mengatakan aku cinta kepada Allah. Ngomong doang dia, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah, tapi dia nggak pernah ngikutin sunnah Rasul. Ya, ditinggalkan sunnah Rasul. Jadi ketika itu dia pokoknya bodoh amat dah, sunnah doang. Ini kan sunnah doang, masa diperdebatkan sih? Bukan masalah itu. Kalau engkau ingin cinta, engkau benar kepada Allah, maka apa? Ikuti Rasul, bukan ditinggalkan atau bukan malah dijauhi kaum muslimin dari sunnah Rasul. Jadi bukan hanya sebatas omongan saja. Taib. Akan tapi yang paling terpenting adalah engkau menjadikan Allah itu cinta kepada engkau, yaitu dengan apa? Dengan menjaga sunnah Rasul dan mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fikum. Dan terakhir, ya, pada pembahasan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis yang sahih, di mana Rasul yang mulia bersabda, "Annallaha idza ahabba syakhsan nada Jibril." Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada Jibril, "Inni uhibbu fulanan fa uhibbuhu." Sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia, kata Allah. Ini antum perhatikan. Ya, Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan berfirman kepada Jibril apa? Aku cinta kepada dia, maka cintailah dia. Allah perintahkan kepada siapa? Jibril untuk mencintai si fulan ini. Kemudian fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril akan apa? Mencintai orang tersebut karena Allah cinta kepadanya. Summa yunadi Jibril fi ahli samawat. Kemudian Jibril akan menyeru kepada seluruh penduduk langit, yaitu siapa di sini? Seluruh malaikat, dengan mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Allah cinta kepada fulan, maka cintailah oleh kalian beliau. Ya.
fayuhibbuhu ahlul ardi, maka semua penduduk langit akan cinta kepadanya. Ya. Kemudian apa? Kemudian penduduk bumi akan menerimanya. Itu karena sebab Allah sudah cinta kepada orang tersebut. Apa syaratnya tadi? Apa syaratnya tadi? Taat kepada Rasul. Itu aja dalam beragama. Gak usah pusing-pusing antum. Gak usah ini khilaf para ulama. Gak usah. Apa yang dikerjakan oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang diamalkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, antum kerjakan. Udah, itu aja. Gak usah belibet-libet kita dalam beragama. Apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul, apa yang tidak diajarkan oleh Rasul, apa yang tidak diamalkan oleh Rasul, jangan kita kerjakan. Tadi dalam ayat tadi antum ketahuan? Apa yang tadi dalam ayat pembukaan tadi? Allah berfirman apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulmu maka ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Ini bukti hujah bahwasanya kita tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu. Soalnya kita akan lanjutkan pembahasan yang akan datang, ya, masih bab yang ke-16. Ini belum masuk hadisnya ini. Baik, Allahu taala a'lam wa a'lam. Kita tutup dengan kabar subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.